Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membagikan pembelajaran cedera pada olahraga dan cara penanggulangannya. Nah, teman-teman semuanya, memahami kondisi tubuh sendiri itu penting. Apakah tubuh sedang dalam keadaan sakit atau bugar? Jika sakit, dapat segera berobat ke dokter, dan jika kondisi sehat, tentu harus bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa masih memberikan nikmat kesehatan. Bagaimana jika terjadi cedera pada saat berolahraga, padahal kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan bugar? Untuk memahami cedera pada olahraga, kamu perlu mengetahui pengertian cedera olahraga, gejala dan penyebabnya, serta macam-macam cedera olahraga dan peragaannya. Jadi, cedera olahraga adalah luka pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Bagi atlet pemula, ambisi menyelesaikan target latihan atau ingin meningkatkan tahap latihan merupakan penyebab utamanya. Bagi atlet senior, biasanya cedera terjadi akibat kelelahan karena kelebihan atau lamanya waktu bermain. Kadang-kadang, gejalanya perlu dipelajari mendalam. Bersyukurlah jika tubuhmu selalu dalam kondisi sehat dan selamat dalam berolahraga. Gejala cedera olahraga biasanya direspon tubuh dalam bentuk peradangan. Tanda-tanda respon peradangan tubuh antara lain berupa nyeri, pembengkakan warna kulit merah, peningkatan suhu, warna merah, dan penurunan fungsi. Rasa nyeri pertama kali muncul jika serat-serat otot atau tendon yang jumlahnya terbatas robek. Pada proses lanjut, tanda-tanda peradangan akan berangsur-angsur hilang. Jika peradangan tersebut parah, biasanya rasa nyeri berlanjut hingga beberapa hari setelah cedera. Kelemahan fungsi berupa penurunan kekuatan dan keterbatasan jangkauan gerak juga sering dijumpai. Cedera olahraga dapat disebabkan oleh metode latihan yang salah, kelainan struktural, dan kelemahan otot. Nah, yang pertama yaitu metode latihan yang salah. Metode latihan yang salah sering timbulkan cedera pada otot dan sendi. Penderita tidak memberikan waktu pemulihan yang cukup setelah berolahraga atau tidak berhenti ketika terasa nyeri. Setiap kali otot tertekan oleh aktivitas yang intensif, beberapa otot alami cedera. Kemudian otot lainnya menggunakan cadangan energinya yang tersimpan sebagai glikogen, karbohidrat. Penyembuhan serat-serat otot dan penggantian glikogen memerlukan waktu lebih dari 2 hari. Sebagian besar program olahraga dilakukan bergantian. Hari ini latihan berat, hari berikutnya istirahat atau latihan ringan. Yang kedua, kelainan struktural. Kelainan struktural dapat timbul seseorang lebih peka terhadap cedera olahraga. Hal itu karena adanya tekanan yang tidak semestinya atau jangkauan terjauh dari bagian tubuh tertentu. Misalnya, injak pedal sepeda terlalu jauh, tingginya langkah kaki terlalu jauh, atau mendorong terlalu kuat sehingga pinggul dan lutut pada tungkai yang lebih panjang akan mengalami tekanan yang lebih besar. Cedera dapat pula terjadi karena putaran kaki ke dalam setelah menyentuh tanah. Sebenarnya, putaran kaki sampai derajat tertentu itu normal. Namun, jika hal tersebut dilakukan berlebihan, dapat timbul nyeri pada kaki, lutut, dan tungkai. Penyebab cedera lainnya yaitu pergelangan kaki yang sangat lentur. Ketika berjalan atau berlari, lengkung kaki akan menyentuh tanah dan kaki menjadi rata. Jika pergelangan kaki kaku, akan terjadi kebalikannya. Namun, kaki yang memiliki lengkung sangat tinggi tidak dapat menyerap goncangan dengan baik. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya retakan kecil dalam tulang kaki dan tungkai atau fraktur karena tekanan. Nah, yang terakhir adalah kelemahan otot, tendon, dan ligamen. Apa itu tendon? Apa itu ligamen? Dan apa pula yang dimaksud dengan otot? Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme atau makhluk maupun pergerakan dari organ dalam tubuh organisme tersebut. Tendon adalah jenis jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang.
Fungsi tendon adalah untuk mengirim kekuatan antara tulang dan otot. Tendon memudahkan gerak bersama, misalnya berjalan dan berlari. Sedangkan ligamen terbuat dari bahan yang sama seperti tendon. Ligamen hubungkan tulang satu dengan tulang lain. Fungsi ligamen untuk membantu stabilkan sendi dan menyediakan struktur untuk tulang. Otot, tendon, dan ligamen dapat cedera akibat dari pukulan langsung atau benturan berlebihan. Otot, tendon, dan ligamen dapat robek jika beban menekan lebih besar daripada kekuatan alaminya. Sendi lebih peka terhadap cedera jika otot dan ligamen penyokongnya lemah. Osteoporosis atau kerapuhan tulang akan mudah mengalami fraktur atau patah tulang. Latihan penguatan dapat mencegah terjadinya cedera. Cara untuk menguatkan otot adalah latihan tahanan yang secara bertahap bebannya ditambah. Untuk itu, membantu menjaga tubuh tetap sehat dan aktif adalah penting. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.